Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munirah Sana. Saya dari mahasiswa UIN Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Kali ini saya diberi tugas oleh dosen mata kuliah Tasawuf Kontemporer untuk membuat video mengenai isu kontemporer dalam pandangan tasawuf atau Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pendidikan Islam pada masa kontemporer. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir untuk menjalani kehidupan di dunia ini, dalam rangka mempertahankan hidup dan menghidupkan manusia yang mengemban tugas dari Sang Khalik untuk beribadah. Manusia sebagai makhluk yang diberikan kelebihan oleh Allah dengan suatu bentuk dan akal pada diri manusia yang tidak dimiliki makhluk Allah yang lain dalam kehidupannya, bahwa untuk mengolah akal pikirannya diperlukan suatu pola pendidikan dalam proses pembelajarannya. Pada video kali ini saya akan mengulas lebih dalam tentang pendidikan kontemporer, tujuan pendidikan kontemporer, jenis pendidikan kontemporer, tantangan, serta problematika dalam pendidikan Islam kontemporer. Pendidikan Islam kontemporer merupakan pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah secara terencana dan sistematis, digunakan untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa sekarang. Tujuan pendidikan Islam kontemporer harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 1 Ayat 2, yakni pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tangkap terhadap tuntutan perubahan zaman. Adapun jenis-jenis kontemporer, yang pertama ada pondok pesantren. Pondok pesantren adalah lembaga keagamaan yang memberikan pendidikan dan pengajaran serta mengembangkan dan memberikan ilmu ajaran Islam. Jika mencari lembaga pendidikan asli Indonesia dan berakal pada masyarakat, tentu akan menempatkan pesantren pada tangga teratas. Namun ironisnya, lembaga yang dianggap rakyat ini ternyata masih menyisakan keberbagian masalah dan diragukan kemampuannya dalam menjawab tantangan zaman, terutama ketika kita berhadapan dengan arus modernisasi. Untuk mengubah image yang agak miring ini, tentunya memerlukan proses yang panjang dan usaha yang tidak mudah. Pada taraf ini, pesantren berhadapan dengan dilema antara tradisi dan modernitas. Ketika pesantren tidak beranjak kepada modernitas dan hanya mempertahankan pada otentitas tradisi yang pengajarannya khas tradisional dengan pengajaran yang melulu penguatan Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab yang klasik tanpa adanya pembaharuan metodologis, maka selama itu pula pesantren akan ditinggalkan oleh masyarakat. Pengajaran Islam tradisional dengan muatan-muatan yang disebutkan tadi tentunya harus dikembangkan agar penguasaan materi keagamaan pada anak didik dapat lebih maksimal. Di samping juga perlu memasukkan materi-materi pengetahuan agama Islam dalam proses pengajaran di pesantren. Pondok pesantren yang ideal adalah pondok pesantren yang mampu mengantisipasi adanya pendapat yang mengatakan bahwa alumni pondok pesantren tidak berkualitas. Oleh sebab itu, sasaran pertama yang perlu diperbaharui adalah mental, yakni mental manusia yang dibangun hendaknya diganti dengan mental yang membangun. Selanjutnya, yang kedua itu ada madrasah. Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Yang termasuk dalam kategori madrasah ini adalah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, Mu'alimin, Mu'alimat, serta Diniyah. Unsur-unsur yang diutamakan dalam madrasah ini adalah pimpinan, guru, perangkat keras dan perangkat lunak,
serta pelajaran dan mata pelajaran Islam. Seiring berjalannya waktu, pendidikan Islam di Indonesia mengalami tantangan yang mendasar. Untuk itu, perlu diberlakukan upaya pembaharuan yang tanpa henti. Tantangan yang mendasar itu antara lain, yang pertama, mampukah sistem pendidikan Islam di Indonesia menjadi center of excellence bagi pengembangan ipteks yang tidak bebas nilai? Yang kedua, mampukah sistem pendidikan Islam di Indonesia menjadi pusat pembaharuan pemikiran Islam? Kemudian yang ketiga, mampukah ahli-ahli pendidikan Islam menumbuhkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa? Selain tantangan pendidikan Islam kontemporer, ada beberapa macam problematika dalam pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama, faktor internal itu sendiri, relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan atau metodologi pembelajaran. Ketiga, biaya pendidikan. Keempat, kualitas dan kuantitas SDM. Kemudian, faktor eksternal itu sendiri meliputi dikotomik, lack of spirit, dan memorisasi. Umat muslim dengan orientasinya yang besar di bumi ini tentunya merupakan sebuah potensi yang sangat besar. Bila hal ini mampu digarap dengan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, lebih dari itu jika dilihat dari sebagian negara muslim merupakan negara yang memiliki potensi yang sangat kaya. Sehingga dua potensi yang SDM dan SDA jika mampu dipadukan secara stimulan, maka akan menjadi sebuah kekuatan yang besar di bumi ini. Semakin terbukanya cakrawala pemikiran di antara sebagian intelektual muslim, salah satunya ditandai dengan semakin banyaknya sarjana muslim. Satu lagi yang disorot adalah dari gerakan-gerakan agama Islam. Jika dia mampu mengoptimalisasikan perannya, khususnya pencerahan dalam bidang pendidikan, maka akan memberikan kontribusi dampak yang signifikan dalam masyarakat Islam dunia. Itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.